Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak yang Bunda sayangi, apa kabar hari ini nak? Semoga kalian sehat selalu ya. Anak-anak, hari ini kita melanjutkan pelajaran agama. Untuk itu kita awali pagi hari ini dengan membaca doa sebelum belajar. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Yuk berdoa bersama-sama dengan Bunius. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Amin. Anak-anak, hari ini kita sudah masuk dalam pelajaran ketiga, yaitu indahnya nama-nama Allah. Yang kemarin kalian sudah menghafalkan 4 nama-nama Asmaul Husna. Nah, hari ini kita pelajari bersama tentang 4 Asmaul Husna itu. Apa itu Asmaul Husna? Tentunya di kelas sebelum-sebelumnya kalian sudah pernah mendengar apa itu Asmaul Husna, sudah pernah belajar tentang Asmaul Husna. Sekarang hanya mengingatnya saja. Apa itu Asmaul Husna nak? Asmaul Husna adalah nama-nama indah Allah. Nama-nama indah Allah jumlahnya ada berapa? Jumlahnya ada 99. Tetapi hari ini kita tidak mempelajari semuanya. Di pelajaran ketiga ini, Asmaul Husna yang kita pelajari adalah, yang pertama adalah As-Samad, yang kedua adalah Al-Muqtadir, yang ketiga adalah Al-Muqaddim, dan yang terakhir adalah Al-Baqi. Nah, sesuai yang kalian hafalkan kemarin. Yang pertama adalah kita amati dulu gambar pada buku paket kalian. Ada beberapa gambar yang harus kita amati yang menjelaskan tentang Asmaul Husna tersebut. Yang pertama adalah, nah, itu ada gambar apa nak? Ada gambar seseorang yang sedang menyerahkan sedekahnya, yang menyerahkan infaknya. Jadi kita harus bersedekahnya setiap hari karena ada orang yang membutuhkannya. Yang kedua, gambar yang kedua adalah tentang, nah, indahnya alam semesta. Begitu indah ciptaan-ciptaan Allah. Yang diciptakan Allah tentunya manusia tidak bisa menirunya. Nah, untuk itu apa itu yang disebut dengan indahnya alam semesta, disebut di Asmaul Husna apa? Nah, nanti kita pelajari. Gambar selanjutnya adalah tentang tata surya. Dia berputar sesuai dengan porosnya. Nah, itu siapa yang menjalankannya? Tentunya atas kuasa Allah. Selalu berputar setiap hari. Begitu juga dengan bumi. Selanjutnya adalah tentang perkembangan manusia, mulai dari lahir sampai dengan meninggal. Itu adalah contoh dari gambaran dari Asmaul Husna yang kita pelajari hari ini. Nah, yang pertama yang harus kita pelajari adalah Asmaul Husna As-Samad. Nah, silakan ditirukan Bunius cara membacanya, yaitu As-Samad. As-Samad. Nah, boleh ditirukan sekali lagi, As-Samad. Apa artinya As-Samad? Kemarin yang kalian hafalkan, As-Samad artinya? As-Samad itu artinya adalah maha dibutuhkan. Maha dibutuhkan. Siapa yang dibutuhkan? Yaitu Allah. Allah dibutuhkan manusia, dibutuhkan oleh makhluk-makhluk lainnya. Kalau kalian tidak ada Allah, apa kalian bisa ada? Tentu tidak ada.
Siapa yang bisa menolong kalian? Tentu Allah. Dan tentunya kalian setiap hari butuh Allah. Untuk apa? Untuk hidup, untuk makan, untuk minum. Kalian tidak bisa hidup tanpa Allah. Kita berdoa, apa yang kita butuhkan? Kita ingin sesuatu, siapa yang memberi? Ya, Allah. Untuk itu kita butuh Allah. Allah setiap hari dibutuhkan oleh manusia. Allah selalu membantu kita. Allah selalu memberi manusia. Allah selalu memberi pertolongan kepada manusia. Untuk itu kita harus memohon kepada Allah. Setiap hari kita diberi pertolongan oleh Allah tanpa kita sadari. Kita diberi nikmat oleh Allah. Kita bisa minum, bisa makan, bisa segalanya. Itu adalah bantuan dari Allah. Kalian tidak pernah tidak pernah sadar bahwa itu adalah dari Allah. Kita bisa bernafas, itu adalah dari Allah, nikmat dari Allah. Kita bisa bergerak dari Allah. Allah yang membantu kita. Nah, kalian coba lihat gambar ini. Ini adalah semut. Gambar semut, dia bersama-sama, kemudian ada gambar makanan di sampingnya. Ketika dia mengambil makanan itu, dia bersama-sama dengan teman-teman yang lain, saling bergotong royong, saling membantu. Ketika bertemu dengan teman yang lainnya, dia senyum. Ada temannya yang tidak bisa diambilkan. Nah, itu saling membutuhkan. Begitu juga manusia. Kalian harus mencontoh semut itu. Kalau kalian ada apa-apun, harus bersama-sama dengan teman kalian. Harus gotong royong, rukun, seperti semut. Saling membutuhkan. Kalian tidak bisa hidup sendiri. Harus saling membutuhkan. Seperti yang dijelaskan di dalam surat Al-Ikhlas ayat ketiga, Qul huwallahu ahad Allahus samad. Ayat kedua dijelaskan bahwa Allahus samad. Nah, Asmaul Husna As-Samad itu diterangkan di dalam surat Al-Ikhlas ayat kedua, yaitu Allahus samad, yang artinya Allah tempat kita memohon. Allah itu tempat kita meminta pertolongan. Jadi kalian setiap hari harus berdoa kepada Allah, ya. Tidak boleh menyembah kepada selain Allah. Jika kalian menyembah selain Allah, namanya musyrik, ya, betul sekali. Apa yang harus kita lakukan untuk beriman kepada Allah As-Samad? Yang pertama adalah menjadikan Allah tempat kita memohon, menjadikan Allah tempat kita meminta, menjadikan Allah tempat kita berdoa. Tidak boleh menyembah selain Allah, itu namanya musyrik. Kita meminta sesuatu kepada, misalnya kepada dukun, kepada selain Allah, itu namanya musyrik, ya. Mintalah kepada Allah, pasti Allah akan memberi meskipun tidak secara langsung. Nah, contohnya berdoa kepada Allah, tidak boleh berdoa kepada selain Allah. Setiap kali kita setelah sholat, kita berdoa dulu kepada Allah. Kita butuh Allah, ya. Jangan kemudian kalian meminta kepada orang lain, maksudnya kepada dukun dan kepada selain Allah. Nah, itu tidak boleh. Mintalah kepada Allah, pasti Allah akan memberi. Harus sabar menanti. Yang kedua, apa yang harus kamu lakukan ketika kalian beriman kepada Allah As-Samad yang mencerminkan Asmaul Husna As-Samad? Yang kedua adalah bermanfaat bagi orang lain. Ya, diri kita harus bermanfaat untuk orang lain. Kita
memberi ilmu kepada orang lain itu bermanfaat. Kita menasehati teman itu juga bermanfaat. Mengingatkan teman kita yang tidak sesuai dengan perilaku agama itu juga bermanfaat. Mengajak teman untuk beribadah, sholat, ngaji itu juga bermanfaat. Jadikan waktu kita untuk bermanfaat bagi orang lain maupun bagi diri sendiri. Manfaatkan. Ajaklah teman-teman kalian untuk kebaikan. Itu namanya sikap yang harus kita cerminkan untuk mencerminkan Asmaul Husna As-Somad. Yang ketiga adalah membantu teman maupun orang lain, tenaga, pikiran, dan tutur kata yang santun. Ya, menasehati tadi harus dengan sopan santun, membantu teman yang membutuhkan. Contohnya, memberi teman yang membutuhkan yang tidak mampu, kemudian membantu orang lain, kakek-kakek yang tidak bisa menyeberang jalan, takut. Nah, kita bantu orang tua kita di rumah yang setiap hari sayang kepada kita. Kita mulai dari kecil sudah menyusahkan orang tua, harus kita bantu orang tua. Tidak hanya teman, keluarga kita, orang di sekeliling kita. Itu cara beriman kepada Allah Maha As-Somad. Yang kedua adalah Al-Muqtadir. Ayo ditirukan bersama-sama. Al-Muqtadir. Al-Muqtadir artinya adalah maha kuasa atau maha menentukan. Jadi Allah itu yang berkuasa atas semua yang ada di alam semesta. Allah yang menciptakan, Allah juga yang menghancurkan. Nah, contoh adalah gunung yang menjulang tinggi ini, siapa yang menciptakan? Allah. Siapa yang menghancurkan? Allah. Yang berkuasa atas semua itu adalah Allah, Maha Kuasa. Allah yang menciptakan dan Allah pun juga yang menghancurkan. Semua yang ada di alam semesta ini adalah Allah yang menciptakan dan Allah yang menggerakkan. Siang dan malam, siapa yang menciptakan? Allah. Yang menggerakkan Allah. Nah, siapa yang menghidupkan manusia? Allah. Siapa yang mematikan? Ya Allah. Dan kita tidak pernah tahu kapan itu terjadi. Seperti yang dijelaskan di dalam surat Yasin ayat 82 yang berbunyi, Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya urusannya apabila dia menghendaki sesuatu, dia hanya berkata kun fayakun. Jadilah, maka jadilah sesuatu. Itu Allah. Jadi kalau sudah dikatakan jadilah, misalnya kalau sudah dikatakan hancur, ya hancur semua. Tidak ada yang bisa menghentikan Allah. Kalian misalkan dengan sekarang menikmati alam semesta, gunung-gunung, kemudian pas kita melihat langsung hancur, bisa jadi. Maka apapun yang dikatakan Allah, kun, jadilah, fayakun, maka jadilah sesuatu. Allah menghendaki kalian misalnya meninggal hari ini, ya. Untuk itu kalian apa yang harus kita lakukan? Yaitu adalah menjadikan Allah tempat kita memohon, menjadikan Allah untuk meminta pertolongan. Yang kedua adalah berlomba-lomba untuk beramal kebaikan, karena kita tidak pernah tahu kapan kita ada bencana, ada kematian datang. Nah, untuk itu kita harus beramal baik, tidak boleh menunda-nunda beramal kebaikan, karena kita tidak tahu kapan kita mati, kapan bencana alam terjadi. Nah, untuk Asmaul Husna yang nomor 3 dan nomor 4 dijelaskan Bunius pada hari Senin. Kita bersambung dulu dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.